besides aku temenan sama Pak Emil, aku temenan sama Bang Pei, aku main di sini ngerasa kayak Bang Denny sebenarnya melihat film lebih besar daripada bentuk itu sendiri. Dia melihat esensi film itu seperti apa sebenarnya gitu loh. Mungkin yang diceritain tentang terorisme atau densus, tapi yang dari tadi jadi silver lining kan sebenarnya hubungan keluarga antara bapak dan anak, dan tabrakan ideologi antara bapak dan anak itu sering terjadi. Bagaimana bapak yang dilahirkan di generasinya punya cara untuk melihat hidup, sedangkan anak memberontak dari bagaimana bapaknya cara melihat hidup dengan cara yang berbeda gitu loh. Sampai akhirnya di sini ya selain diskusi dan melihat banyaknya pesan yang mau disampaikan dalam film ini gitu, memang menjadi penting menonton film ini karena ternyata semua muluk-muluk tadi tuh kalahnya karena cinta aja. Iya benar. Iya, kalahnya karena cinta aja. Iya. Mau kita punya ideologi yang seberapa pun besar, tapi ternyata seperti yang Kak Isla bilang tadi, secara genetik terorisme gitu ya. Ternyata emang base-nya kembali lagi ternyata cinta gitu. Cinta terhadap orang tua gitu. Cinta adalah jawabannya. Thank you ya. Dikasih titik. Dikasih titik. Cinta adalah jawaban. Alfa kayaknya mau jawab nih. Oke. Silakan Alfa dan juga Kan. Ya, selamat sore teman-teman. Sore. Makasih ya sudah mau datang. Saya Alfa. Halo, aku perannya sebagai Simpson, anggota Densus 88, temannya Pandu, bawaannya Pak Sadikin. Kalau Bio tadi banyak nanya cara dia menghidupkan Askar, aku lebih banyak diam dan mendengar sebenarnya. Ya, kadang ketika ada sesi-sesi ngobrol sama Cak Isla, sama teman-teman yang lain, aku justru lebih banyak diam dan mendengar dari apa yang keluar dari obrolannya Cak Isla. Dan ada beberapa kali kita workshop sama teman-teman Densus, di situ banyak obrolan-obrolan yang terjadi. Aku cukup diam dan mendengar apa yang mereka obrolin, dan dari situ jadi base utama. Simpson kayaknya akan dibawa ke sini, akan diarahin ke sini. Lebih banyak informasi yang datang dari mereka gitu. Jadi lebih banyak memproses apa yang keluar dari teman-teman Densus dan terutama dari Cak Isla gitu, untuk bagaimana bisa menghidupkan seorang Simpsons yang menjadi surveillance karakternya di film ini. Itu aja sih sebenarnya. Kan kayaknya lebih banyak eksplorasinya nih kayaknya nih. Ya kan? Paling mantap dia. Selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman media, makasih kesempatannya. Film ini salah satu film yang sangat spesial buat aku karena film ini terutama waktu ada momen sama Cak Islah malam itu ya. Malam itu kapan? Malam itu aja malam itu lah. Kita kalau diperjelas. Ada yang lain nggak? Ada yang lain. Ada yang lain. Aku sampai rumah tuh akhirnya banyak mempertanyakan hal-hal yang selama ini aku yakini kebenarannya gitu. Gara-gara tokoh Wabil. Terus nggak tahu kenapa sejak proses film ini kemampuanku untuk critical thinking tuh jadi aktif karena selama ini tidur gitu. Dan aku pikir yang bikin film ini jadi spesial adalah karena film ini peduli terhadap dua sisi dari manusia, yaitu hitam dan putih. Karena kadang kan kita hanya ingin menerima manusia dari putihnya aja gitu, atau kita hanya ingin melihat fokus pada hitamnya aja. Dan menurut aku kompleksitas manusia itu penting untuk bisa kita mengerti, dan dari tokoh Wabil dan film ini aku bisa
memahami itu sih gitu. So aku mau makasih banget buat Bang Denny, Kak Isla, Bang Emil, Mas P, Mas Rahabi dan semua teman-teman yang terlibat di proses, karena film ini spesial. Terlepas dari jumlah penonton berapa nanti akan didapat, tapi film ini punya tempat tersendiri buat perjalanan aku secara personal. Makasih. Oke. Luar biasa Bio, Alfa juga kan. Selanjutnya nih mungkin masuk ke sutradara, terus juga penulis dan juga kreatif produser gitu ya, Bang P, terus juga Mas Emil dan juga Bang Rahabi ya. Mungkin secara tantangan kali ya, tantangan dari visual, terus emosional yang paling terasa selama produksi seperti apa? KTP. Adep sini dong, adep sini. Oke, terima kasih teman media, terima kasih telah datang. Boleh lebih objektif lagi? Pertanyaannya gimana? Tantangan visual dan emosional yang paling terasa selama produksi. Selama produksi, oke. Iya. Yang jelas, kalau saya membuat sesuatu yang mau dicari dulu emosional, pasti. Karena ketika kita bicara film, kan kita merepresentasikan kehidupan, reform, ya, dan itu pasti ada manusia-manusia yang punya jiwa dan emosi untuk menduniakan dunia yang dibuat. Ya. Nah, ketika Bang Denny, kalau saya, sebenarnya proyek ini 2023 awal banget dulu, ya, di assign oleh Bang Denny, belum ada story, tapi dia udah punya gagasan. Saya juga kaget kenapa Bang Denny agak nekat ya calling saya, karena predecessor filmnya kan Mas Rudi Sudjarwo. Ya. Sangat wow, saya juga respect sama dia gitu. Terus ya udah kita buat aja. Kalau dia bilang cocok gak cocok, saya penikmat semua genre film. Dan pesan dari Bang Denny, yang penting adalah emosinya, dramanya. Karena memang sih yang paling menarik dari sebuah peristiwa besar pasti ada secuplik kisah drama yang kadang-kadang kita nggak tahu kan. Yeah. Kayak misalnya pasti dalam kisah perang kemerdekaan dulu pasti ada kisah sebuah keluarga yang bisa kita ambil di sudut mana sebuah kota, either itu di Jakarta atau dimanapun dan pasti yang sangat nggak kalah menariknya dibanding peristiwa kemerdekaan itu sendiri gitu. Yeah. Sama halnya dengan film ini, selain base inspirasi Bang Denny adalah peristiwa bom Samarinda itu 2016. Tapi kita sepakat untuk tidak flashback di tahun itu, kita hanya inspired dari peristiwa itu, kita buat di sekarang. Kita tahu bahwa ada penafsiran dan pemahaman yang salah dari manusia-manusia yang dijuluki teroris itu, karena saya sangat percaya tidak ada manusia dilahirkan jahat, tidak ada, sama sekali tidak ada. Lingkungan yang mempengaruhi. Jadi ketika ada kekecewaan, ada ketidakpastian dalam sebuah sistem bernegara, lalu mereka ada yang memanfaatkan itu untuk grassroots kita dihajar. Waduh. Kebetulan juga kita dari sisi pendidikan kita masih banyak yang belum mapan gitu loh. Nah, dan dari sisi ekonomi juga. Jadi mereka ini yang justru saudara-saudara kita yang di Indonesia ini juga yang gampang tergelitik untuk dirasuki oleh pemikiran-pemikiran seperti itu, ideologi seperti itu. Dan menurut saya disitulah emosinya. Secara visual saya punya modal dari para aktor hebat yang di depan saya ini. Saya tahu kalau Mas Iwa punya kelebihan di mana, Mas Nugi. Kebetulan saya Mas Nugi pernah syuting juga. Tante Mer, Mbak Mer ya, aku nggak mau bilang tante dah. Mbak Mer ini idolanya mama saya. Masa mau dinaikin tadi? Benar. Mamanya masih muda kok Mbak Mer. No. Dulu mama saya, almarhum mama saya pernah ngomong, kalau kamu someday buat film, kalau bisa Mbak Merembelina yang main. Alhamdulillah tercapai. Gitu ya. Terima kasih mamanya bangga banget nih. Nah, jadi dari beberapa cast ini yang paling menantang bagi saya adalah Echa, yaitu Miesha. Karena gini, di saat kita syuting, Echa belum bisa baca skenario. Oke. Dia belum bisa membaca. Karena waktu itu
Ya, sekarang udah bisa katanya tadi ngomong di depan. Lalu tantangan kedua, Dara. Dara di saat kita persiapan, kita sering tahu kan dia sudah malam melintang di FYP setiap orang. Nah, tapi gini, saya percaya banget bahwa tiap orang itu talenta asal berani tampil depan kamera. Mungkin ada talenta itu yang kita asah. Nah, bagaimana memunculkan emosi yang akan ditangkap secara visual ke Dara dan Echa ini, bukan berarti kalian berdua saya underestimate, bukan. Tapi maksudnya itu akan menjadi tantangan saya tersendiri juga, apalagi Echa. Jadi saya sendiri tidak boleh melibatkan emosi dalam story ke mereka karena mereka berdua akan jadi robot kalau saya bentuk kamu harus kayak gini. Enggak, saya pancing bagaimana. Bayangin kalau kamu begini, bener nggak ini? Gini. Jadi ada proses dialektika di situ yang agak sulit memang Echa ya, karena kan dia masih di bawah umur. Cuman alhamdulillah Echa sangat pintar dan energi luar biasa. Saat kita udah ngantuk, dia nggak ngantuk-ngantuk. Echa ini energi luar biasa dan sangat pintar. Nah, jadi saya bercerita aja, bernarasi, dia menangkap apa yang saya maksud. Seperti itu, dan bersimbiosis sama yang lainnya gitu loh. Jadi selebihnya kalau secara visual ya berdasarkan treatment yang sudah saya komunikasikan ke teman-teman tour yang lain, saya mau treatment seperti apa, Bang Den pengen seperti apa, saya terjemahkan semua lewat treatment, the whole treatment visual untuk film ini. Karena saya juga nggak mau film ini jadi mirip versi Mas Rudi. Saya punya look sendiri lah, seperti itu Mas kira-kira. Oke, terima kasih Bang P. Itu mau tambahan dari Mas Emil atau Bang Rahadi? Yuk, aduh. Soal penulisan ceritanya.